dengan tentara Jepang. Penyebab terjadinya pertempuran ini adalah larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pertempuran ini terjadi di Semarang pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Pemimpin tentara Jepang adalah Mayor Kido, pemimpin Kido Butai. Mendengar bahwa tentara Jepang meracuni sumber air minum di wilayah Candi Semarang. Oleh sebab itu, Dr. Karyadi memeriksa air yang diracuni tentara Jepang tersebut. Pada saat itu, ia sedang menjabat sebagai Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat atau Pusara di Semarang. Akan tetapi ia kemudian dibunuh oleh tentara Jepang. Terbunuhnya Dr. Karyadi ini menyulut kemarahan pemuda. Akibatnya terjadi pertempuran di wilayah Simpang 5 atau Tugu Muda dan sekitarnya. Pertempuran ini bisa dihentikan setelah adanya gencatan senjata. Jepang akhirnya dipukul mundur dan dilucuti oleh kekuatan tentaranya setelah sekutu masuk ke Indonesia. Pengambil alihan kekuasaan di Yogyakarta terjadi pada tanggal 26 September 1945 yang diawali oleh pemutusan semua pegawai pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang untuk menyerahkan semua kantor dan perusahaan tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. Penyeguan markas Jepang di Kota Baru Yogyakarta diawali dengan perundingan antara Jepang dan pejuang Yogyakarta yang berlangsung tanggal 6 Oktober 1945. Perundingan ini tidak mencapai mufakat karena Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya pada pejuang Yogyakarta. Badan Keamanan Rakyat merupakan pemimpin perundingan dan pertempuran di Kota Baru. Selain itu, KMIB Yogyakarta dan Polisi Istimewa juga ikut serta dengan menjadi penyemangat para pejuang lainnya. Hal ini karena Badan Keamanan Rakyat dan Polisi Istimewa telah memiliki persenjataan yang modern, sehingga menjadi pelindung laskar rakyat yang bersenjata tradisional. Para pemuda di sekitar Kota Baru juga ikut dalam pertempuran dengan bergabung dan diberi nama Laskar Rakyat. Dampak pertempuran Kota Baru ini memberikan kekuatan baru bagi Badan Keamanan Rakyat. Hal ini karena persenjataan Jepang yang berhasil direbut diberikan kepada Badan Keamanan Rakyat, sehingga dapat melebur menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Kemenangan di Kota Baru ini memberikan semangat perjuangan untuk melucuti senjata Jepang yang bermarkas di Pingit dan Mangkuwo. Akhirnya, pada tanggal 7 Oktober 1945, sekitar pukul 10, markas Jepang di Kota Baru secara resmi diserahkan ke tangan Yogyakarta. Dalam pertempuran itu, pihak Indonesia yang gugur 21 orang dan 30 orang lainnya luka-luka. Sedangkan dari pihak Jepang 9 orang tewas dan 15 orang luka-luka. Arek-arek Surabaya untuk Indonesia. Latar belakang penyebab pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam Nica pada 25 Oktober 1945. Pasukan Nica dipimpin oleh Jenderal Malabi ke Surabaya dan kemudian mendirikan pos pertahanan. Kedatangan sekutu awalnya untuk mengamankan tawanan perang, melucuti senjata Jepang, dan menjaga ketertiban pasca kemerdekaan. Pasukan sekutu ini menyebarkan selebaran agar masyarakat menyerahkan senjata yang dimiliki. Perintah sekutu itu membuat masyarakat Surabaya marah. Mereka menolak menyerahkan senjata kepada sekutu. Hingga akhirnya masyarakat Surabaya melakukan serangan dan mengusir pasukan sekutu. Pada perang pertama, tanggal 27 Oktober hingga 30 Oktober 1945, arek-arek Surabaya melawan pasukan sekutu. Pemimpin sekutu, Jenderal Malabi, tewas pada tanggal 30 Oktober 1945. Posisi Malabi digantikan oleh Jenderal Robert Mansell. Pada tanggal 9 November 1945, Jenderal Robert Mansell mengeluarkan ultimatum kepada arek-arek Surabaya yang berisi: pertama,
pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Kedua, seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Tiga, pemimpin Indonesia di Surabaya harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Puncak pertempuran Surabaya terjadi pada 10 November 1945, di mana pasukan sekutu menyerang kota Surabaya dan arek-arek Surabaya langsung menghadapi sekutu. Pada pertempuran tersebut, perjuangan Indonesia gugur dalam pertempuran mencapai 20.000 orang, sedangkan pihak sekutu 1.500 orang. Pertempuran Surabaya berlangsung selama 3 minggu, yang menyebabkan kerugian bagi bangsa Indonesia cukup besar. Pemimpin perlawanan Surabaya kala itu adalah Bung Tomo. Melewati pidatonya yang berapi-api, Bung Tomo berhasil membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam mengusir pasukan sekutu dari Indonesia. Setahun kemudian, Presiden Soekarno menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Palagan Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nica. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik. Namun ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang hingga terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara sekutu sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan membuat kekacauan. TKR Resimen Magelang dipimpin Letkol M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun mereka selamat dari kehancuran berkat Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke benteng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedo Tengah di bawah pimpinan Letkol Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Pasukan Angkatan Muda di bawah pimpinan Sastro Diharjo yang diperkuat pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh dan Surakarta menghadang sekutu di Desa Lambu. Tentara sekutu kembali dihadang oleh Batalion 1 Surjo Sumpeno di Ngiping. Dalam pertempuran di Ambarawa ini gugurlah Letnan Kolonel Isdiman. Komandan pasukan dipegang oleh Kolonel Sudirman. Panglima Divisi di Purwokerto. Kolonel Sudirman mengordinasi komandan sektor untuk menyusun strategi penyerangan terhadap musuh. Siasat yang diterapkan adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Tanggal 23 November 1945, ketika matahari mulai terbit, mulailah tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang bertahan di komplek gereja dan Kerhop Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia terdiri dari Yon Imam Adwangi, Yon Soeharto, dan Yon Sugeng. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan TKR berhasil mengepung musuh yang bertahan di Benteng Willem, yang terletak di tengah kota-kota Ambarawa. Selama 4 hari, 4 malam kota Ambarawa dikepung. Oleh karena merasa terjepit, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan sekutu meninggalkan Ambarawa menuju ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 November 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara yang diikuti oleh pasukan Nica, Netherlands Indië Sipil Administratif. Brigadir Jenderal T.D. Kelly menyatakan pada pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan tugas kemanusiaan, mengevakuasi tawanan dari beberapa camp di luar kota Medan.
Dengan dari menjaga keamanan, para bekas tawanan diaktifkan kembali dan dipersenjatai. Latar belakang pertempuran Medan Area dan penyebabnya diantaranya: yang pertama, bekas tawanan yang lebih arogan dan sewenang-wenang. Yang kedua, ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak bencana merah putih. Ketiga, ultimatum agar pemuda Medan menyerahkan senjata kepada sekutu. Yang keempat, pemberian batas daerah Medan secara sepihak oleh sekutu dengan memasang papan pembatas yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, yang artinya batas resmi Medan Area, di sudut-sudut pinggiran kota Medan. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Brigadir Jenderal TNI Giri mengultimatum pemuda Medan agar menyerahkan senjatanya. Aksi-aksi teror mulai dilakukan oleh sekutu Indonesia. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan-papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Para pemuda Medan dengan gigih membalas setiap aksi dari pihak sekutu dan Nica. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan sekutu melancarkan serangan militer secara besar-besaran dengan menggunakan pesawat tempur. Pada bulan April 1946, pasukan Inggris berhasil mendesak pemerintahan Republik Indonesia ke luar Medan. 1945, pasukan sekutu melancarkan serangan militer secara besar-besaran dengan menggunakan pesawat tempur. Pada bulan April 1946, pasukan Inggris berhasil mendesak pemerintahan Republik Indonesia ke luar Medan. Meskipun belum berhasil menghalau pasukan sekutu, rakyat Medan terus berjuang dengan membentuk Laskar Rakyat Medan Area. Akhir pertempuran dan hasil. Sekutu dan Nica akhirnya berhasil menduduki kota Medan pada April 1946. Pusat perjuangan rakyat Medan pun terpaksa digeser ke kota Tangerang. Begitu masih terjadi perlawanan, termasuk pada 10 Agustus 1946 di tebing tinggi. Para komandan pasukan Republik Indonesia yang berjuang di Medan kemudian bertempur dan membentuk satuan komando bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Tanggal 19 Agustus 1946 dibentuk Barisan Pemuda Indonesia BPI di Banjahe. Laskar Rakyat di berbagai daerah di Sumatera Utara terus melancarkan perang sekutu dan Nica. Meskipun kota Medan telah diduduki, tak hanya di Sumatera Utara, orang yang terjadi di berbagai daerah lain, diantaranya Padang, Bukit Tinggi, Aceh, dan lain-lain. Peristiwa Bandung Lautan Api. Latar belakang dari peristiwa Bandung Lautan Api. Beberapa pekan setelah proklamasi, pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI datang ke Indonesia usai memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Kedatangan pasukan sekutu Indonesia yaitu untuk membebaskan tentara sekutu dari tahanan Jepang. Namun, tentara Belanda atau Nica membonceng pasukan sekutu dan ingin menguasai Indonesia kembali. Bergejolaklah perlawanan dari para prajurit dan juga rakyat Indonesia atas kehadiran Belanda. Pasukan Inggris bagian dari McDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sejak semula hubungan mereka dengan pemerintah RI sudah tegang. Mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk kecuali TKI diserahkan kepada mereka. Pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut. Angkatan Perang RI merespon dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas besar sekutu di bagian utara, termasuk Hotel Horman dan juga Hotel Preanger pada malam tanggal 24 November 1945. Lalu pada tanggal 27 November 1945, Kolonel McDonald selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, Tuan Datuk Zamin agar rakyat dan tentara segera menguasai wilayah Bandung Utara. Peringatannya tepat sampai pada tanggal 29 November 1945 pukul 12.00 haruslah dipenuhi.
Jika tidak, maka sekutu akan bertindak tegas. Ultimatum kedua pun tidak digubris sama sekali. Beberapa pertemuan terjadi di Bandung Utara. Pos-pos sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerbuan. Tanggal 17 Maret 1946, Panglima Tertinggi AFNI di Jakarta, Letnan Jenderal Montague Stockport, memperingatkan kepada Sultan Zahir selaku Perdana Menteri RI agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Hanya pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diizinkan tinggal. Menindaklanjuti ultimatum tersebut pada 24 Maret 1946 pukul 10.00, tentara RI di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Nasution memutuskan untuk menghanguskan Bandung. Rakyat mulai diungsikan. Sebagian besar bergerak dari stasiun kereta api ke arah selatan sejauh 11 km. Gelombang pengungsian semakin membesar setelah matahari tenggelam. Asap hitam menggumpal tinggi di udara dan semua listrik mati. Tentara Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi DRI, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Gudang besar itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Sejak saat itu, kurang lebih pukul 24.00, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI, tetapi api masih membumbung membakar kota, sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Peristiwa inilah mengilhami lagu Halo Halo Bandung yang nama penciptanya masih menjadi bahan perdebatan. Tokoh-tokoh dalam peristiwa Bandung Lautan Api yaitu dari Indonesia, Muhammad Endang Karmas, Muljono, Datuk Jamin, Sultan Syahrir, Kolonel Ahmad Nasution. Dari Belanda, Brigadir MacDonald, Letnan Jenderal Montague Stockport. Akhir dari peristiwa Bandung Lautan Api ini adalah tentara Inggris tidak menjadi mengambil kota Bandung, karena kota Bandung telah dibakar oleh rakyat Indonesia. Berita proklamasi daerah Sulawesi. Kemerdekaan Indonesia ini akan segera disebarluaskan di seluruh Indonesia termasuk di daerah Sulawesi. Gubernur Sulawesi yang bernama Sam Ratulangi ini mendapat tugas dari PPKI dan disuruh membuat Komite Nasional Indonesia di daerah Sulawesi. Penyebaran teks proklamasi kemerdekaan ini dibantu oleh pemuda dari Sulawesi dan diperbanyak teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan disebarluaskan di daerah pelosok-pelosok Sulawesi. Selain itu juga naskah teks proklamasi ini disurat kabarkan oleh Suara Asia. Kemudian itu tentara sekutu ini berniat untuk menghalangi usaha-usaha dari Sam Ratulangi, dan kemudian rakyat Medan dan membuat rakyat Medan melakukan perlawanan terhadap sekutu tentara tersebut. Pada tahun 1946 April, tentara Nica berhasil menangkap gubernur Sulawesi yang bernama Sam Ratulangi dan diasingkan di Papua. Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali adalah pertempuran amfibi pertama yang meletus pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan berlangsung pada 5 April 1946 di perairan Selat Bali. Pertempuran tersebut melibatkan dua pihak berlawanan antara pasukan tentara Republik Indonesia di bawah komando Kapten Markadi melawan pasukan tentara Belanda. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh kedatangan Belanda bersama tentara sekutu pada tanggal 3 Maret 1946 untuk menguasai Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia dengan menguasai terlebih dahulu pulau-pulau kecil seperti Bali dan Nusa Tenggara atau Sunda Kecil. Di wilayah Bali dan sekitarnya telah berhasil diduduki oleh Belanda dengan adanya penambahan jumlah pasukan mereka menjadi sekitar 2.000 prajurit. Berita tersebut memberi desakan pada Markas Umum TRI Yogyakarta untuk segera menginstruksikan operasi Jawa Bali secara berkala. Tim yang dibentuk untuk melakukan operasi tersebut terdiri dari 3 kompi, yaitu pasukan pimpinan Kapten Markadi atau pasukan M, pasukan yang dipimpin oleh Albert Waroka yang bersiaga di Banyuwangi, serta pasukan TRI Angkatan Darat pimpinan Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai.
Dari 3 kompi tersebut, hanya Kapten Markadi bersama pasukannya yang mendapat tugas untuk memberi dukungan kemerdekaan pada rakyat Bali. Ia kemudian membagi kekuatan pasukannya ke dalam 4 divisi. 3 divisi fokus pada pertempuran dan 1 divisi yang disebut CIS atau Combat Intelligence Section bertugas sebagai pengumpul informasi. Pada 4 April 1946, Kapten Markadi bersama pasukan M mulai bertolak dari Pantai Bom menyeberang Selat Bali menggunakan 16 perahu cadik dari nelayan setempat. Mereka melintasi Selat Bali pukul 9 malam tanpa diketahui pihak Belanda. Namun, keesokan harinya menjelang fajar sekitar 2 mil dari bibir pantai Pangiliman, mereka dihadang oleh 2 kapal angkatan laut Belanda yang sedang patroli. Tepat sebelum perahu-perahu tersebut diminta menyerah, Kapten Markadi memberi isyarat untuk menyerang. Baku tembak akhirnya meletus di Selat Bali. Angkatan Laut Belanda memborbardir perahu pasukan M dengan senjata kaliber 12,7 mm. Namun serangan tersebut tidak berdampak buruk karena hanya mengenai tiang perahu. Belanda juga sempat beberapa kali mengarahkan kapal mereka untuk menabrak perahu milik Kapten Markadi. Ketika semakin dekat, Kapten Markadi segera menyambut dengan melempari sejumlah bom granat tangan ke arah kapal musuh yang mengakibatkan salah satu kapal terbakar dan tenggelam. Sementara kapal lainnya berhasil menjauh kembali ke pantai Pangiliman dengan membawa kerusakan. Kapten Markadi dan pasukannya kemudian memutar haluan dan kembali ke pelabuhan Banyuwangi untuk menghindari konflik yang berlebihan. Peristiwa tersebut memberikan kemenangan telak bagi pihak Indonesia, namun mengakibatkan 2 orang korban dari Indonesia yaitu Sameh Darsono dan Sidik, serta Tamali yang mendapat luka tembak. Mereka memulihkan diri beberapa saat kemudian kembali berlayar ke Pulau Bali pada malam harinya dan berhasil mendarat di Bali untuk bergabung membantu pasukan Ciumanara yang dipimpin I Gusti Ngurah Rai melawan pasukan Angkatan Laut Belanda.